pagi Bapak dan Saudara, sahabat GPIB. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Hebrut Tauruk, di acara Morning Call GPIB. Saat ini kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, bukalah hati kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak dan Saudara, pada kesempatan ini kita akan membaca dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagai orang yang mendengar, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, akhir-akhir ini kita melihat persidangan FS, yang mana dihadirkan juga banyak saksi-saksi untuk mendukung jalannya persidangan tersebut. Dan di sini publik bisa menilai apakah kesaksian yang diberikan itu ada unsur kebohongannya atau tidak. Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena itu adalah hak dari hakim juga untuk memutuskan nanti pada akhir persidangan. Akan tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa bertanggung jawab itu lebih berat daripada melakukan sesuatu. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah bagaimana mereka mencoba mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di masa lalu. Berarti benarlah kata orang bahwa penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau yang datang pertama itu pendaftaran. Bapak Ibu Saudara, ketika kita juga diperhadapkan dengan kehidupan di dunia ini, ada suatu tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk duduk santai, tetapi ada tugas yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Mungkin di dalam kehidupan kita akan mengalami banyak permasalahan, pergumulan, tantangan, dan seterusnya, tetapi di ujung nanti ada pertanggungjawaban. Itulah yang disampaikan melalui surat dari Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar diaspora, jemaat-jemaat orang percaya. Bapak Ibu Saudara, Petrus mengingatkan bahwa sebagai perantau kita harus bersikap yang baik. Kita harus bersikap melawan keinginan daging dan mengikuti kehendak Roh, yaitu tentunya dengan berbuat baik. Meskipun mungkin penguasa-penguasa, raja-raja ataupun wali-wali yang itunya bertindak yang buruk, tetapi kita tetap harus berbuat yang baik supaya nanti kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Itu yang dimaksudkan. Nah, ini berarti sebagai orang Kristen kita pun dituntut dimanapun kita berada harus melakukan sesuatu yang baik. Jangan karena teman-teman kita, karena pergaulan kita itu melakukan hal yang jahat, kita menjadi ikut-ikutan. Ingat bahwa nanti ada pengadilan di akhir. Nah, berarti ada maksud lain dari kata perantau ini. Bukan hanya perantau yang berarti tinggal di bukan tanah kelahirannya atau tinggal merantau di tempat yang lain, tetapi juga perantau di muka bumi. Maksudnya kita di dunia ini hanya tinggal sementara. Ada saatnya nanti kita akan pulang ke kampung kita di sorga sana. Jadi kita adalah warga kerajaan Allah. Mungkin di sini kita mempunyai keadaan yang kurang baik, mungkin keadaan yang buruk, tetapi ingat, ini hanya sementara. Ini yang mau diingatkan kepada kita semua. Jadi apa? Lakukanlah yang terbaik, versi terbaik daripada diri kita. Kita harus berjuang untuk terus setia dan taat kepada Allah. Supaya apa? Di akhir nanti
kita akan menuai hasilnya. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa di pengadilan nanti, pengadilan ilahi nanti, di mana Allah sendiri akan menjadi hakimnya, kita tidak bisa menyogok kiri dan kanan. Kita tidak bisa membayar jaksa, membayar hakim, dan seterusnya. Bahkan kita tidak juga bisa berbohong atas apa yang sudah kita lakukan. Karena akan ditampilkan apa yang benar-benar terjadi. Mata Tuhan itu betul-betul mengawasi kita dan mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karenanya, semasa kita hidup, kita harus terus melakukan yang baik. Betul bahwa keselamatan hanya diberikan oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi karena keselamatan itu sudah kita terima, kita pun bersyukur. Dan buah perbuatan baik itu merupakan bentuk dari ungkapan syukur atas keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami juga Engkau berikan kesempatan kembali untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah juga firman yang telah kami dengar bisa menjadi benih yang baik di tanah hati yang subur, dan kami pun berbuah dimanapun kami berada. Biarlah kami juga terus memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada orang-orang sekitar kami. Kiranya juga Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam pekerjaan yang akan kami lakukan, kiranya juga Tuhan menyertai sehingga pekerjaan kami, usaha ataupun apapun yang kami lakukan untuk penghidupan kami dapat kami maksimalkan, dan kami juga dapat persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati keluarga kami, pasangan, anak cucu, mertua menantu, semua keluarga dekat maupun jauh dimanapun berada. Kiranya Tuhan membimbing keluarga kami, supaya dalam keluarga kami senantiasa ada damai sejahtera, supaya kami semua bisa menunjukkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Ketika kami juga teringat kepada keadaan saudara-saudara kami yang di berbagai wilayah terkena banjir, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang terkena dampak banjir, kiranya Tuhan beserta dengan mereka. Berikan juga kesediaan para warga jemaat bisa juga memberikan bantuan kepada rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati gereja-Mu di mana berada, khususnya gereja kami GPIB dalam berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan. Biarlah melalui pelayanan kami semakin kecil, tetapi nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah morning call pada pagi hari ini. Namun sebelum saya undur diri, izinkan saya juga untuk memberikan satu permohonan proposal kepada Bapak Ibu, bila berkenan untuk bisa juga menyumbang. Kami sedang merenovasi pastori. Kepada Bapak Ibu yang berkenan memberikan bantuan, diberikan kesempatan untuk menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih karena mau melihat bagian ini. Ini adalah bentuk pastori yang lama. Bangunan yang baru akan dibangun di samping pastori ini, di bagian yang kosong ini. Dan di sini terlihat bahwa pastori yang lama sudah cukup tua, dan juga kayu-kayunya sudah mulai rusak karena memang dulu dibangun dengan menggunakan kayu-kayu yang tumbuh di sekitaran gereja, jadi yang seadanya saja. Dan karena kondisi yang sudah berumur, dia juga di lantainya sudah bolong-bolong, jadi saya harus berhati-hati ketika berada di pastori. Bahkan juga kalau kita melihat kayu-kayu yang ada di plafonnya sudah mulai rusak atau hancur ini karena kondisi sudah cukup tua. Dan juga ini denah yang akan nanti kita bangun 7 ke 8 meter, dan ada 4.000 bata yang sudah kami siapkan, sudah dicetak, dan juga ini bersama dengan tim panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati kita.